Oke, jadi yang ditunggu akhirnya rilis juga ya teman-teman, yaitu hand tracking dan body tracking. Tapi di video kali ini kita bakalan bahas hand tracking dulu, mungkin di next video kita bakalan bahas body tracking. Jadi untuk si hand tracking ini kebetulan di SparkArt versi 1.26 itu udah ada template-nya teman-teman. Kalian bisa tinggal buka aja dan kalian bisa langsung ngulik-ngulik. Untuk template-nya kurang lebih seperti ini. Untuk tampilannya ada page editornya ya yang gak lumayan rame sih. Dan di sini kita juga ada ngelihat script, tapi kalian jangan cemas dulu karena untuk si hand tracking ini nggak pakai script pun bisa teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk ngulik-ngulik si project hand tracking ini gimana kinerjanya. Dan di sini di bagian scene kalau kita lihat itu nggak ada si hand tracking ya, kayak objek si hand tracking, tapi di sini kita bisa pakai si hand trackingnya karena di sini ada hand finder. Di sini kalau kita add objek ya, di sini ada hand tracking. Nah, di sini ada hand tracker, tapi tanpa adanya hand tracker pada scene itu tetap kita bisa pakai capability si hand tracking. Karena di bagian patch editor di sini kalau kita add patch ya, di sini kita add patch. Kalau kita ketik di sini hand finder, itu kita bisa nambahin manual capabilities dari si hand tracking ini. Jadi untuk si patch-nya sama teman-teman tuh. Hand finder. Karena kita udah punya hand finder di sini, kita delete aja yang baru kita tambahin tadi. Dan si hand finder ini kecolok ke masing-masing hand select ya, dimana masing-masing hand select ini ada dikurung di grup kayak begini, ada rect hand 0 sama rect hand 1, yang dimana artinya project ini dia nge-index dua tangan sekaligus teman-teman. Jadi kayak begini, jadi dia bisa ngedetek dua tangan seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu dia ngedetek dua tangan? Jadi di bagian hand select ini ada patch hand select tadi, ada index, dan index yang pertama itu value-nya ada 0. Dan indeks yang kedua itu 1 teman-teman. Jadi untuk di SparkArt ini dia ngebaca objek pertama itu value-nya 0 teman-teman. Dan objek kedua itu 1. Ya mirip-mirip equals exactly ya teman-teman yang udah paham basic pasti nggak asing sama equals exactly sama counter. Jadi untuk indeksnya di sini kalau kalian pengen dia nge-tracking dua tangan berarti kalian pakai dua hand select kurang seperti ini. Dan di sini ada kecolok lagi sama hand bounding box ya, untuk si ininya bounding box rectangle, dia ngarahnya ke rectangle ya, dia karena pakai rectangle dia pakai bounding box. Dan untuk bounding box di sini ada hand bounding box dicolok ke bounding box 2D unpack. Jadi karena rectangle itu sifatnya 2D, dia pakai bounding box 2D unpack kayak begini. Dan di sini kecolok lagi is tracked rect hand 0 visible. Oke, jadi artinya kalau tangannya kedetek ya, itu dia bakal munculin si visible rectangle-nya teman-teman. Jadi di sini bisa kalian lihat itu. Nah, kalau saya hilangin tangannya, visible-nya mati. Kalau saya nyalain lagi itu harus ngangkat tangan biar dia kedetek, biar nyala lagi, kurang lebih seperti itu. Dan di sini dia kecolok ke ini top left ini untuk positionnya ya. Untuk si bounding box ini top left, dia kecolok ke top left, bukan ke top right, bottom left, bukan bottom right juga. Dan di sini ada patch center juga untuk si data position centernya. Oke, di sini juga ada width sama height si rectangle-nya ini diaktifin teman-teman. Jadi itu bisa kalian lihat kalau kita rada nge-squeeze tangan atau kayak nutup tangan gitu, dia si teksturnya kayak nge-squeeze gitu, kayak si value scale-nya itu berubah teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama ini untuk si rect hand 1 juga kayak begitu. Dan di sini ada equals exactly. Jadi buat apa ini equals exactly? Ini ada second number juga, ini isinya 2. Jadi kalau dia ngedetek dua tangan, dia udah berhasil ngedetek dua tangan, itu si rect between ini yang pelanginya ya, ini pelangi tuh. Jadi kalau dia udah berhasil ngedetek dua tangan, si pelanginya ini muncul. Jadi logiknya seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya hilangin tangan satu, visible rect hand between hands-nya itu dia bakal ngilang karena tangannya nggak kedetek satu lagi, dia ngedetek dua tangan gitu. Oke, jadi di sini kita bakalan lanjut ke patch ininya, si mirroring. Jadi ini logic untuk nge-mirroring si teksturnya ini. Jadi kalau kalian perhatikan di sini
di sana ada objek awan yang madepnya itu ke kiri ya. Kalau kita munculin lagi tangan kita yang kedua, dia objeknya bakalan saling ngeliat tatap-tatapan gitu ya tuh. Dia bakalan saling ngeliat tatap-tatapan ke arah center atau ke tengah. Jadi untuk logic pads-nya seperti itu kurang lebih, hand calculation dan hand texture mirroring untuk contekan pads-nya. Dan di sana juga outputnya ada si scale dari si rectangle-nya ya teman-teman. Jadi untuk si scale-nya dinyalain di sini. Dan di sini ada rect between hands. Jadi ini untuk logic dari si pelanginya. Kalau bisa kalian lihat di sini, si pelanginya ini bisa kita tarik, jadi kayak seolah-olah kayak membesar gitu. Jadi bisa ngerotasi juga seperti ini. Jadi untuk contekan logiknya itu seperti ini. Di sini ada distance, multiply, dan pack. Jadi multiply ini kalau misalkan kita pengen setting, misalkan si pelanginya ini nggak pas ya ukurannya, kalian bisa setting pakai multiply yang di sini. Untuk settingannya di sini. Jadi kalau kalian misalkan si pelanginya kekecilan, kalian bisa naikin value-nya misalkan ke 1,5. Di sini kita coba lagi. Nah, jadi si pelanginya rada lumayan besar teman-teman. Kalau misalkan kurang gede, kalian bisa coba aja 2 gitu. Jadi si pelanginya makin gede. Untuk settingan pads-nya seperti itu, dan di sini ada si position. Jadi ini untuk position si pelanginya. Ini untuk settingannya juga seperti ini. Kalau pengen ngatur posisinya kurang pas, kita pakai divide. Di sini kita coba ubah value-nya ke ini 2, ini 3. Nah, jadi si pelanginya ada di atas gitu, ada di atas awan. Jadi untuk settingan si asetnya kalau kurang pas seperti itu, ini udah nggak ada lagi ya. Ini patch untuk anti-aliasing, ini buat memperhalus hasil si filternya aja. Untuk finishing, dan di sini untuk penambahan load ya teman-teman. Jadi ini saya udah nambahin load. Mungkin ada teman-teman nanti yang nanya ya, ini gimana cara nambahin loadnya, karena ya harus pakai load gitu loh. Load itu wajib gitu. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian scene di sini ya, ini posisi canvas load ini berada di dalam focal distance teman-teman. Jadi untuk si objek aset scene dari hand trackingnya ini di luar si focal distance. Jadi kalau kita hide ini si focal distance-nya, ini adalah canvas untuk si awan tadi, si pelangi tadi ya. Jadi dia beda sendiri teman-teman untuk si hand trackingnya ini, si canvasnya. Nah, di sini kita tambahin si rectangle load atau canvas load-nya ini di dalam focal distance. Jadi kalian tinggal klik kanan aja di sini, add object, lalu kalian tambahin canvas dan rectangle gitu. Nah, setelah kalian nambahin load kayak seperti biasa, di sini perlu kalian perhatikan, kalau kalian nambahin canvas dan load itu otomatis nanti layernya bakalan ke setting di sini di bagian layer. Bakalan berada di layar 0 teman-teman. Kalau kalian taruh canvas load-nya di layer 0, itu si pelanginya nggak bakal muncul teman-teman, karena ketutupan sama rectangle, sama canvasnya yang tadi. Jadi untuk ngakalinnya di sini, untuk canvas dan rectangle load-nya ini kalian masukin ke between hands. Jadi ini layer, kalau kita buka layer, ini di between hands ada canvas load yang udah saya pindahin layernya. Dan di sini ada between hands juga, ini rectangle si pelanginya tadi. Jadi kita satuin dia di layer si pelanginya. Kalau misalkan kalian ada pakai objek ketiga di hand tracking kalian. Nah, untuk di layer 0 ini isinya rect hand 0 yaitu awan tadi. Ya, ini ada rect hand 0 sama rect hand 1. Ini untuk si awan dan si canvas dari penampung si pelangi sama awan tadi ya, ini dia. Jadi untuk layernya seperti itu, kalian harus perhatikan ini, karena kebanyakan ada juga yang masih suka nanya kayak, bang ini kok nggak muncul, bang ini kok nggak muncul. Ternyata settingan layernya salah teman-teman, nggak diperhatikan, dan di bagian scene-nya kurang diperhatikan. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke project kedua, yaitu gimana caranya si hand trackingnya ini ngedetek dua tangan, tetapi ada objek di tengahnya. Jadi seolah-olah objeknya di tengah ketika nge-tracking dua tangan. Oke, kita langsung saja skuy lanjut ke project kedua. Oke, jadi untuk project kedua contohnya seperti ini temen-temen. Jadi kalau dia ngedetek dua tangan itu posisi objeknya ada di tengah seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini untuk isi projectnya, dan untuk logiknya cukup simple dan gampang teman-teman. Di sini saya kayak nambahin hand tracker di bagian scene. Di sini add object, lalu kalian masukin plan ke dalam hand trackernya. Di sini saya menggunakan plan biar lebih simple. Kalau kalian menggunakan canvas dan rectangle kayak tadi,
itu kalian harus ngatur lagi posisinya dan itu lumayan ribet juga menurut saya gitu. Jadi di sini simpelnya menggunakan plan dan di sini setelah kalian tambahin hand tracking, kalian bisa drag langsung si hand trackernya ini ke patch editor. Nanti kalian bakalan dapat patch hand finder tadi ya, yang kayak tadi itu. Lalu hand select dan hand tracker. Nah, di sini saya setting untuk indeksnya itu karena kita pakai dua tangan yang kayak tadi ya. Itu dua tangan berarti indeksnya kita isi satu. Jadi si logiknya ini, si plannya ini bakal muncul ketika dia udah ngedetect dua tangan, teman-teman. Di sini untuk settingannya kita setting ke satu indeksnya. Kalau kita munculin satu tangan doang, dia menemukan tangan, tetapi dia tidak menemukan kedua tangan karena di sini kita setting untuk dua tangan, teman-teman. Oke, jadi kalau kita munculin lagi satu tangan, visible plan yang ada pada patch editor dia bakalan aktif ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk positionnya kita colokin ke 3D position. Di sini untuk si plannya dan si plannya itu berada di dalam si hand tracker ya. Ini scene-nya kayak begini. Jadi lumayan simple. Ya, jadi kurang lebih untuk si hand tracking Spark R ini seperti itu ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian fitur yang satu ini? Coba tulis komen di bawah dan klik like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.